Kita mengenal di dalam agama Islam lewat sumber yang tidak bisa dibantah, yaitu dalam Al-Quran. Kita dihadapkan tahapan pertama adalah La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah. Kita dikenalkan nama dulu, tetapi ketika saat itu kita belum tahu siapa Allah itu. Dan ini tahapan kita sebagai umat Islam. Kalau kita tetap masih berdomisili, bersikukuh di dalam nama, apa yang terjadi di situ? Khilaf. Apa itu khilaf? Beda pendapat. Sebab di dalam tauhid la ilaha illallah kita diajarkan tentang masalah hukum-hukum syariah, dan di dalam hukum syariah itu banyak khilaf untuk menghukumi beberapa hukum yang dilakukan oleh jasmani. Sehingga jangan heran ada munculnya madhab-madhab. Ini saat setelah kanjeng Nabi. Sebelum kanjeng Nabi tidak ada. Akhirnya di dalam kubu umat Islam sendirilah Bapak Ibu yang tidak rukun. Kalau sudah tidak rukun, yang timbul, yang terjadi adalah apa? Hasud. Ini menyerang umat Islam, bahkan memfitnah pun itu terjadi. Sehingga mengapa Rasulullah ketika saat memberikan satu hadisnya, besok di akhir zaman para umatku itu banyak umat Islam, tapi mutunya seperti buai di lautan. Maka dia kena arus ke utara, ke selatan, nggak punya pendirian, ikut-ikutan. Sebetulnya perbedaan madhab itu sebetulnya rahmat, tapi mengapa fakta di lapangan malah menjadi hasud? Bahaya. Apa ini persoalannya? Jawabannya cuma satu, karena kau seperti bui. Fakta memang begitu, Pak. Bagaimana keadaan Syiah Sunni? Seperti bui, ya, dihasut atau disetir oleh pihak yang ketiga, diadu domba. Ini umat Islam kena tipu daya seperti itu dikarenakan kita masih di TK, kita masih di posisi tauhid la ilaha illallah. Kenalnya itu hanya sebuah nama, belum bisa sampai yang memiliki nama Allah. Allah adalah sebuah nama. Kita ambil hujahnya itu dalam surat Al-Ikhlas ayat 1, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah. Sesuai dengan aturan, di mana ada nama pasti ada yang memiliki nama. La ilaha illallah itu melahirkan zikir yang disebut zikir jahri, zikir yang diucapkan secara lisan. Dan ini hujahnya juga ada, boleh dibanterkan atau dikeraskan di speaker atau hanya lisan, boleh. Tapi kalau di tahapan kedua itu la ilaha illahua, itu hanya diucapkan secara sirri, yaitu ucapan di dalam hati. Di dalam dunia thariqah berbagai banyak sistem cara untuk berzikir sirri. Ada yang berzikir hu Allah, masuk napas menarik kita mengucapkan hu, keluar Allah, dan atau masuk keluar hanya Allah. Tapi lebih dominan kebanyakan itu di dalam thariqah mengucapkan hu Allah. Ini juga disebut sebagai zikir ismu dzat, namanya dzat. Huwa itu dia, kita mengatakan dia itu sudah ada unsur sedikit keimanan untuk condong kepada kebenaran, tapi belum benar. Karena kalau kita bicara tentang huwa, itu tidak di depan kita, pasti jauh, Pak. Sehingga ada ayat mengatakan Allah itu berkuasa di arasnya, mesti telunjuk kita ke arah atas. Gak mungkin Allah itu di atas telunjuk duding ke bawah, gak mungkin, mesti atas. Karena identik atas itu adalah yang berkuasa, yang paling atas. Tapi ditanya mahua, tidak bisa jawab. Pokoknya dia siapa? Allah. Kul, katakan Muhammad, huwa utawi siapa? Di belakang huwa ada Allah. Ini surat Al-Ikhlas iki kok sampai di belengkok no. Huwa utawi hidup iku Allahu, utawi jenenge Allah, namanya Allah. Loh, mari hidup kok langsung turun lagi ke Allah. Huwa utawi dia iku Allahu, Allah. Maksud daripada huwa itu adalah Allah. Miturut orang-orang yang imannya masih di sini. Nggak mungkin jenengan bertanya terhadap beliau-beliau yang sudah ada di sini, huwa itu apakah Allah? Disalahkan sampean? Nggak boleh. Apakah huwa itu Sang Yang Widi? Nggak boleh. Ketahuilah Bapak,
kasihlah maklum terhadap beliau, karena materi ilmunya itu belum sampai terhadap ahad. Wallahu ahad, belum. Kasih maklum, karena beliau itu juga akan mengalami satu proses. Kedua dzikir ini Bapak Ibu ya, ini masih ismudat ya, masih berbicara tentang namanya hidup, begitu. Cuman bedanya kalau la ilaha illallah itu jahri secara lesan, kalau la ilaha illahua itu adalah siri. Lewat mimbar pada malam hari ini saya kasih nasihat, ketika Anda berzikir terus menerus, bahkan di situ ribuan Pak, kadang kita itu dari satu thariqah diwajibkan 10.000, ada yang satu hari satu malam 20.000 Pak, ada. Sehingga ketika saat kita terus istiqomah begitu, nggak bisa lepas Pak, hati dengan sendirinya berbunyi Allah Allah begitu. Bahkan lebih ekstrim lagi Pak, Anda tidak hati saja yang berbunyi, semua organ tubuh Anda itu juga berbunyi. Tidak hanya itu, melihat makhluk alam ini semuanya berzikir Allah 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 begitu. Ini kalau mental ruhaniah kita, mental ruhaniah dan akal nggak kuat, gendeng gue ya, ketakutan. Akhirnya Anda ketika saat dijak ngomong sama teman yang lain itu nggak konsentrasi, karena selalu mendengar kalimat-kalimat itu, bahkan menangis Pak. Anda mau berjalan ada semut, berzikir nggak berani. Anda digigit nyamuk, nyamuk sambil berzikir, mau nyebrek nggak berani. Ini kalau mental Anda tak kuat Pak, Anda kebingungan, Anda akan menangis. Orang lain mengatakan Anda sudah setengah gila nanti, padahal juga gila. Bapak Ibu, walaupun sudah tingkatannya sampai di sini, mohon maaf, Anda tidak akan bisa tidak bisa wusul bertemu Allah, belum bisa, karena ini masih ismudat, masih nama. Siapapun Anda, apapun yang kau wirid dan jumlah sudah triliunan, baik di jahri maupun di siri, ketahuilah wahai saudaraku, jikalau kau masih tetap di situ, tindakan zikirmu tidak akan bisa sampai pada musyahadah. Sudah cukup. Sehingga besok itu saya tidak membaiat jahri dan siri, tidak. Yang saya baiat adalah zikir di tahapan yang ketiga ini nanti. Inilah zikir yang akan bisa menghantarkan ruhaniahmu lewat iman di dalam dadamu untuk menembus cahaya-cahaya yang telah dilewati. Itulah hijab di dalam diri kita. Akhirnya bisa sampailah kita pada Allah. Hal ini telah diterangkan di dalam sejarah kisah baginda Rasul, ketika beliau sudah di atas langit 7, malaikat muqarrabin termasuk Jibril berkata, ya Muhammad, kau tidak akan bisa sampai ke Sidratul Muntaha Mustawa manakala kau tidak mengucapkan at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibah. Itulah maksudnya, itu penghormatan. Laksana Anda kalau sudah sampai ke rumah harus uluk salam. Saya harus uluk mengatakan salam. Artinya jenengan ini harus dibekali dengan sirul asrar, sebab dengan sirul asrar itulah salah satu unsur atau salah satu bahan Anda untuk mengucapkan salam kepada Allah. Bukan assalamualaika, bukan assalamualaiki sing kula sebut, bukan itu. Apa penghormatan kita pada Allah? Kita kembali kepada ayat yang mengatakan ani butullaha waztanibut taghut. Itulah kehormatannya. Anda masuk manakala sudah tidak ada iman selain Allah, baru itulah yang disebut penghormatan. Lah enggak aku zikir, saya zikir ya, zikir saya masih, iman saya masih beriman selain Allah. Nggak bisa Pak, sampai rambutmu rontok pun nggak bisa. Ingat, tahapan yang ketiga kita kenal, namanya la ilaha illa anta. Dan zikir la ilaha illa anta inilah Pak yang melahirkan yang kita sebut sirul asrar. Apa zikir sirul asrar itu? Ini keluar dari ismudzat Pak. Itulah zikir yang ruhaniyahmu atau jasmaniyahmu tidak mengucap, hatimu juga tidak mengucap, lisanmu juga tidak mengucap. Ketika di dalam posisi ruhaniyahmu itu tidak mengucap, disitulah ada 3 pos yang harus kau lakukan.